Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi jaringan nasional Anies Baswedan itu di Cilacap, Jawa Tengah nih. Jawa Tengah lagi. Ya, lagi-lagi saya garis bawahi Jawa Tengah. Sebab bagaimanapun bahwasanya Jawa Tengah ini adalah ladang pertarungan yang sangat sensasional menuju Pilpres 2024 itu. Nah, kali ini jaringan nasional Anies Baswedan di Cilacap, Jawa Tengah itu sudah melantik kepengurusan 16 DPC. Ini 16 DPC, men. Tidak main-main. Itu khusus di wilayah Cilacap, belum lagi di wilayah yang lainnya itu. Dan saya pikir tidak usah lagi dikatakan seperti Jogja dan sebagainya. Itu saya pikir sudah adalah bagian-bagian relawan di bagian itu yang saat ini sudah berjalan. Nah, ini menjadi skenario besar. Ini menjadi semacam gertakan besar, bukan sekadar gertakan juga, tetapi memang ancaman yang bahaya buat calon lawannya Pak Anies. Sebab bagaimana juga Pak Anies kini, relawan-relawan Pak Anies kini sudah masuk di wilayah Jawa Tengah dan bahkan sudah bergerak di pelosok-pelosok pedesaan hingga dusun-dusun pun itu mereka aktif membangun posko-posko pemenangan Anies Baswedan. Nah, sekarang coba kita analisa lebih jauh seberapa besar perkembangan kepengurusan 16 DPC di Cilacap, kawan-kawan. Coba kita lihat. DPD Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan di Cilacap melantik 6 kepengurusan tingkat kecamatan atau DPC secara serentak pada Minggu 4 Juni 2023 kemarin, kawan-kawan. Hingga kini sudah 16 DPC yang dilantik dari jumlah 24 DPC 24 kecamatan di kabupaten paling luas di Jawa Tengah ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, kawan-kawan, bahwasanya ini adalah kecamatan di kabupaten paling luas di Jawa Tengah ini. Nah, bagaimana kalau seandainya Pak Anies Baswedan menang di wilayah itu? Ini bakalan mengerikan, kawan-kawan. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat Jawa Tengah yang memang kecewa dengan Pak Gubernur mereka, Pak Ganjar Pranowo, akibat beberapa banyak kasus banjir yang tidak mampu diselesaikan, kemudian belum lagi angka kemiskinan yang terus meningkat, kemudian belum lagi masalah kasus-kasus yang baru-baru ini yang paling tren sekali, kasus Wadas itu kan belum selesai juga. Jadi saya pikir dengan hal semacam ini, dengan kejadian-kejadian semacam ini, sehingga kemudian banyak sekali pendukung Pak Ganjar yang waktu pilkada kemarin yang saat ini masuk dalam kepengurusan untuk memenangkan Anies Baswedan. Saya pikir ini menjadi ancaman yang nyata, kawan-kawan. Nah, pelantikan 6 DPC yang digelar RM Noto Sawah, Jalan Duku, Kecamatan Maus, Cilacap ini juga membagikan 125 banner yang akan dipasang di masing-masing rumah relawan sebagai posko pemenangan. Kemarin juga saya dapat informasi, ada juga yang bilang sudah dibagikan sebanyak 126 banner itu. Nah, Ketua DPD Jarnas ABW yang dilantik yakni Kecamatan Nusa Wungu, Binangun, Kroya, Sampang, Maus, dan Adipala. Ya, katanya alhamdulillah pelantikan 6 DPC di Cilacap bagian timur sekaligus pembagian 125 banner poskora berlangsung lancar. Seperti itu yang dikatakan oleh sosok yang Sadikin itu, Pak Sadikin. Pak Sadikin juga mengungkapkan sebelumnya sudah DPD Jarnas Cilacap melantik 10 DPC yang masing-masing 5 kecamatan di wilayah kota dan barat itu. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang untuk kekuatan untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024 nanti itu. Ya, 5 DPC di wilayah kota yakni Cilacap, Tengah, Selatan, Utara, Kesugihan, dan Jeruk Legi itu. Sedangkan 5 DPC di Cilacap Barat meliputi Patimuan, Kadung Reja, Sidareje, Cipari, dan Gandrung Mangu itu. Jadi sampai titik ini dari 24 kecamatan di Cilacap yang sudah dilantik sebanyak 16 DPC. Ya, sudah angka-angka yang sudah sangat jauh saya pikir.
Nah, kemudian ada pun 8 DPC yang belum dilantik berada di wilayah Cilacap bagian barat utara yang berbatasan dengan Jawa Barat. 8 kecamatan yang belum dilantik segera menyusul, antara lain Dayeh Luhur dan Wanareja itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Sadikin itu. Nah, Pak Sadikin juga menargetkan pada bulan ini 8 DPC tersebut bisa dilantik gitu. Sehingga pada akhir Juni 2023 semua kecamatan di Cilacap sudah tuntas. Semoga tuntas, semoga kecamatan akhir Juni ini sambil melakukan pembentukan kepengurusan tingkat desa. Seperti itu yang diungkapkannya. Nah, dalam pelantikan 6 DPC dan pembagian 125 banner Poskora kemarin dihadiri sekitar 60 relawan. Perwakilan tim monitoring Jarnas area Barling Mas Cakep itu Banjarnegara, Purbalingga, Maju Mas, Cilacap, dan Kebumen juga hadir dalam acara itu. Jadi saya pikir ini yang kemudian menjadi sesuatu ancaman nyata buat PDIP khususnya, karena katanya dulu itu Jawa Tengah adalah kandang banteng itu, dan sekarang banyak masyarakat Jawa Tengah yang saat ini beralih untuk tidak lagi mendukung Pak Ganjar. Ya, itulah yang kemudian mungkin membuat elektabilitasnya Pak Ganjar itu semakin hari semakin menurun itu. Sekarang yang paling bagus elektabilitasnya dari hasil survei ya Pak Prabowo. Meskipun sekali lagi saya ulangi, dari awal memang saya katakan bahwa untuk mempercayai hasil survei saya 50-50 lah. Ya, hasil survei itu katakanlah sebagai apa ya, semacam hiburan saja gitu. Nah, berbicara masalah hasil survei, jangan sampai hasil survei kita di Indonesia ini sama dengan hasil surveinya Turki kemarin. Pak Erdogan yang hasil surveinya selalu kalah, tetapi ketika selesai pemilihan ya terlihat sendiri bahwasanya dia dimenangkan oleh rakyat. Nah, hal-hal seperti itulah yang diinginkan oleh pendukungnya Pak Anies Baswedan sekarang ini. Katanya jangan sampai Pak Anies Baswedan bisa mengikuti jejaknya Pak Erdogan kemarin. Hasil surveinya nihil, selalu di urutan ketiga, tetapi pas ketika selesai pemilihan, dia menang dan dimenangkan oleh rakyat itu. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini ya tidak jadi masalah juga. Memang semuanya perlu dipertimbangkan, semuanya perlu dilihat, semuanya perlu dianalisa lebih jauh. Nah, dan mengenai Jawa Tengah ini, ladang pertempuran atau arena terbaik yang bakal membuat suasana Pilpres ke depannya akan lebih menarik. Jawa Tengah selalu menjadi momok menakutkan buat siapapun lawan yang merasa kalah di Jawa Tengah. Jadi semuanya mengklaim mereka akan menang di Jawa Tengah itu. Nah, meskipun selalu ada kalimat-kalimat bahwasanya mereka akan menang di Jawa Tengah, pastinya semuanya bakalan diyakinkan ketika selesai pemilihan nanti. Bagaimana kemudian Pak Jokowi menang 2 kali di Jawa Tengah, kemudian tapi kita bisa lihat sejarah bahwasanya Pak SBY juga pernah menang di Jawa Tengah, Bu Megawati keok dan PDIP keok di Jawa Tengah. Jangan sampai sejarah itu bisa berulang lagi. Dan sekarang ini katanya ada yang ingin menjadi matador di kandang benteng. Ya. Ini menarik sekali ini. Jadi perlu kita kaji lebih jauh lagi. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Jaringan Nasional Anies Baswedan di Cilacap yang sudah melantik kepengurusan 16 DPC. Akankah 16 DPC ini yang menjadi tonggak kemenangan Anies Baswedan di kemudian hari? Yang menjadi tonggak kemenangan Anies Baswedan di Jawa Tengah? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.